Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-14. Malaikat penolong. Bagaimana kondisi ibu mertua saya, Dok? Tanya Mas Sigit begitu seorang dokter keluar dari ruang IGD. Aku juga langsung berdiri dan menghampiri dokter muda itu di ambang pintu. Keluarga Ibu Siti, dokter itu balik bertanya. Iya, Dok, saya anaknya. Sahutku mendahului Mas Sigit. Kondisi pasien sangat mengkhawatirkan. Kami menyarankan untuk rawat inap beberapa hari, sambil menunggu hasil diagnosa dokter. Untuk itu, silakan keluarga pasien untuk mengurus ke bagian administrasi masalah ruang inap dan lain-lain. Paparan dokter itu sangat mengagetkanku. Kukira ibu hanya sakit biasa, flu, demam, batuk, atau paling banter rematik dan malaria yang sering dideritanya. Kukira setelah diberi 1 kali suntikan dan disuruh menebus resep dokter di apotek, kami akan sudah boleh pulang. Nyatanya ibu disuruh rawat inap. Bagaimana ini? Dari mana aku akan dapat uang untuk biaya rumah sakit ini? Sebenarnya ibu saya sakit apa, Dok? Kalau sakit biasa, saya bawa pulang saja. Ya, kami akan merawatnya di rumah saja. Pintaku memelas. Kondisi pasien sudah sangat parah, Bu. Hasil diagnosis sementara, pasien mengalami peradangan di paru-paru. Ada cairan yang menggenang di sana. Itu membuatnya sulit bernapas. Dan ini sepertinya sudah sangat lama dia derita. Tapi dibiarkan saja. Kita sudah lakukan cek darah. Tapi hasil lab belum keluar sekarang. Secepatnya akan kami kabari nanti. Ya, Allah. Jadi harus dirawat. Ya, Dok. Kami menyarankan demikian, Bu. Saya kembali masuk. Ya, permisi. Aku menoleh ke arah Bapak yang duduk termangu di kursi panjang. Dia tidak jelas mendengar apa yang kami bicarakan barusan. Namun, aku yakin dia bisa menangkap ketegangan dari raut wajahku. Pria sepuh bertubuh ringkih itu menghela napas panjang. Bagaimana, Ning? Kak Runi menepuk lembut bahuku. Bima ada di gendongannya. Nada dan Rara menatapku seolah paham apa yang sedang aku risaukan. Mata jernih mereka menatapku tak berkedip. Iya, sayang, aku pakai. Ya, kartu kreditnya. Aku dan Kak Runi tersentak. Mas Sigit sedang menelepon seseorang. Tanpa rasa sungkan sedikit pun dia memanggil, sayang, kepada lawan bicaranya. Pasti dia sedang menelepon Yosa. Segera kutoleh ke arah Bapak. Jangan sampai dia mendengar Mas Sigit memanggil seseorang yang jelas bukan diriku dengan sebutan, sayang. Bapak memalingkan wajah, sengaja menghindari tatapanku. Wajahnya terlihat makin muram. Apakah dia mendengar? Lalu, kenapa dia diam? Iya, terima kasih. Ya, kamu memang wanita paling baik yang pernah ku kenal. Udah, ya, nanti aku telepon lagi. Mas Sigit menyudahi panggilannya, mengembalikan benda pipi itu ke saku celana panjangnya, lalu menoleh ke arahku. Aku ke bagian administrasi dulu. Ya, kamu jangan risaukan biaya rumah sakit ini. Aku akan urus administrasinya. Yosa bilang pakai ruang VIP saja. Dia tidak keberatan aku pakai kartu kreditnya. Ujarnya memuji-muji calon istri barunya di hadapanku dan Kak Runi. Entah Bapak mendengar. Aku ragu. Mas Sigit lalu mendekati Bapak. Pak, kenapa melamun terus? Bapak mikiri apa? Toh, Ibu akan baik-baik saja. Aku akan usahakan yang terbaik buat pengobatan Ibu. Hiburnya mengelus pundak Bapak. Tapi biayanya. Piye? Git, Bapak randuwe duit, kami pulang saja balik ke kampung. Ya, Git, datang ke sini cuma nyusahi kamu. Seduh Bapak dengan mata berkaca-kaca. Aku terpana, Bapak kenapa masih bersikap begitu baik kepada Mas Sigit? Atau, Bapak memang tak dengar saat dia nelpon tadi? Masalah biaya, jangan Bapak pikirkan. Saya akan tanggung semuanya. Yang penting Bapak sama Ibu tetap sehat, panjang umur. Biar Bening senang. Anak-anak juga senang punya kakek nenek yang masih lengkap. Yo, Wes. Saya ke administrasi dulu. Ya, biar Ibu bisa pindah ruangan. Makasih. Yo, Le, Inggi. Pak,
Mas Sigit melirikku sekilas. Senyum samar tersungging di bibirnya. Pria itu lalu berjalan angkuh menuju ruang administrasi. Sebentar Kak Ran. Jagain bapak dan anak-anak. Ya, ucapku lalu mengejar laki-laki itu. Laki-laki yang sejak semalam mulai tak ku kenal. Laki-laki yang selama ini begitu baik dan sangat ku cintai. Tetapi sejak tadi malam mulai sangat ku benci. Tunggu Mas. Panggilku setelah jarak kami tinggal beberapa langkah saja. Namun dia pura-pura tak mendengarku. Langkahnya makin panjang. Setengah berlari aku mengejarnya. Mas, tunggu. Panggilku menjejeri langkahnya. Tetap tak dia hiraukan. Mas, sergahku menarik lengannya dari belakang. Tiba-tiba dia membalikkan badan. Kenapa? Kau mau berterima kasih karena aku mau membayari biaya administrasi rumah sakit ini. Tidak perlu. Ning, asal kau tahu saja. Kalau aku ini sebenarnya suami yang bertanggung jawab. Jangankan dirimu dan anak-anak. Orang tuamu pun aku perhatikan. Oke. Jadi, tolong hentikan merajukmu itu. Dan jangan pernah coba-coba kabur lagi. Paham? Kau salah. Mas, aku mengejarmu justru karena ingin menghentikanmu. Aku tidak sudi kau membayari biaya rumah sakit ibuku. Haram bagiku uang istri barumu itu. Sergahku mengagetkannya. Keningnya berkerut bagai kulit jeruk perut. Kedua bola matanya menatapku dengan sedikit menyipit. Kau menolak aku membayari pengobatan ibumu. Kau mau ibumu mati. Setuduhnya dengan tatapan mengintimidasi. Jaga bicaramu. Mas, aku tak menginginkan ibuku mati. Tapi aku tidak sudi menggunakan uang perempuanmu itu demi menebus nyawa ibuku. Jadi, kuingatkan padamu. Jangan kau bayari administrasi awal pengobatan ibuku. Kau dengar, permisi. Pungkasku lalu kembali menuju ruang IGD. Kau, sini. Pria itu mencengkram lenganku. Menarikku dengan kasar ke lorong yang lebih sepi. Sepertinya itu bersebelahan dengan ruang mayat. Tak ada seorang pun yang lalu lalang di situ. Lepas. Mas, kau mau apa? Sergahku menghentakkan cekalannya. Aku mau bicara serius sama kamu. Bening. Sebetulnya apa mau kamu? Kenapa dari kemarin malam kamu berubah? Kamu bukan Bening yang aku kenal kemarin. Beningku itu perempuan lemah lembut, penurut, gak pernah bicara kasar, gak pernah membantah, apalagi membentak. Pukasnya mencengkram kedua bahuku. Tubuhku dia dorong hingga tandas ke dinding ruang sepi itu. Lepas. Mas, sakit. Ku coba membebaskan diri, namun cengkramannya makin kencang. Aku tak bisa bergerak lagi. Sejak tadi malam aku mulai tak mengenalmu. Kenapa tiba-tiba kamu berubah? Ning, siapa yang mengajari kamu? Siapa yang sudah mencuci otakmu? Kak Runi. Iya, janda engak laku-laku itu, tudingnya. Jaga bicaramu. Mas, Kak Runi memang janda. Miskin lagi. Tapi asal kau tahu, Kak Runi jauh lebih terhormat daripada janda gatal yang telah melamarmu itu. Balasku sengit. Kau sepertinya sangat membenci Yosa. Padahal dia begitu baik padamu. Ning, kurang apa dia? Coba. Dia mau menyediakan buat kita satu rumah mewahnya. Dia mau membiayai hidup kamu dan anak-anak. Dan hari ini, dia juga mau membiayai biaya rumah sakit ibumu. Bahkan dia sarankan ibumu dirawat di ruang VIP. Kurang apa lagi Yosa bagimu? Ning. Dia tak kurang harta, Mas. Tapi dia kurang waras. Kau dengar, janda gatalmu itu kurang waras. Dia sudah tahu kalau kamu itu sudah beristri. Dia juga tahu kalau ada anak-anak yang mengikat pernikahan kita. Tapi kenapa dia mau menjadi istrimu pula? Di mana otaknya? Mas. Oh, aku paham sekarang. Jadi, intinya kamu hanya cemburu. Kamu marah karena kamu cemburu. Iya kan, Ning? Udah tahu kalau aku adalah milikmu. Kenapa Yosa mau miliki aku juga? Begitu, kan, sayang? Tenang, Ning, meskipun aku akan menikahi dia, tapi percayalah, orang yang aku cintai hanya kamu saja. Aku sangat mencintai kamu dan anak-anak, itu sebab aku tak mau melepas kalian. Sayang sekali aku tak seperti perempuan murahanmu itu, Mas. Kalau dia mau menerima bekas orang, bukan. Dia mau bahkan sangat menggilai bekasku, iya kan? Tapi aku tidak. Aku tidak mau menerima bekas dia. Jadi, simpan saja semua janjimu itu. Aku tidak butuh.
Bekas apa maksudmu? Ning, kau sudah tidur dengannya, kan? Jangan kau pikir aku cemburu. Tidak, aku hanya jijik padamu. Dan aku tegaskan, aku tak akan pernah menjahit milikmu lagi. Karena kau pun bukan milikku lagi. Aku jijik menerima bekas Yosa. Kau paham? Aku suamimu. Ning, kenapa kau bilang aku bekas Yosa? Karena kau sudah tidur sama dia. Astaga, jadi itu makanya kau minggat tadi malam. Karena enggak pulang setelah mengantar dia. Kau bayangkan aku tidur dengannya. Begitu. Dan aku cemburu. Baik. Aku akan adil. Malam ini giliran kamu. Ya. Aku akan puaskan kau sampai pagi. Tiba-tiba pria itu menyambar mulutku. Melumat bibirku dengan sangat rakus. Sempat aku terkejut. Namun seketika kesadaranku kembali. Meronta sekuta daya. Namun, sia-sia. Suamiku berubah semakin liar. Tangannya kini ikut menggerayangi dadaku. Cari akal. Bening, jangan pasrah. Lawan. Bening, lawan. Au. Pria itu mengadu memegangi senjatanya. Sodokan dahsyat dengkulku telak menghantam bagian itu. Seketika tubuhku lepas dari sergapannya. Segera ku bersihkan mulutku dengan kedua telapak tangan. Tetap saja aku merasa jijik. Lidahnya tadi sempat mengaduk rongga mulutku. Pasti air liurnya ada yang tersisa di sana. Wah, refleksku semburkan ke wajahnya. Jangan pernah menyentuhku, atau kau kehilangan senjatamu. Ancamku lalu berlalu. Awas kau Bening. Ibumu akan sekarat. Aku pastikan. Aku tidak akan mau membayar biaya rumah sakit ini sekalipun kau dan bapakmu yang renta itu mengemis di kakiku. Teriaknya penuh emosi. Aku tak peduli. Ku percepat langkah. Kembali ke depan IGD. Dari jauh aku melihat bapak telungkup di atas kursi panjang. Tangannya memukul-mukul badan kursi. Nada dan Rara mengusap-ngusap punggungnya. Mulut mereka terlihat mewek. Meski tak terdengar ada tangis. Kak Runi berjalan hilir mudik sambil menggendong Bima. Wajahnya terlihat sangat tegang. Ada apa? Aku berlari ke arah mereka. Bayanganku ibu. Pasti telah terjadi sesuatu. Apakah ibuku sudah meninggal? Ya. Tuhan. Orang tuaku datang ke kota ini hanya untuk mengantarkan nyawakah? Kak, panggilku dari kejauhan. Ning, cepat kau masuk. Dokter manggil kau. Cepetan. Bulik. Ning, bulik. Piye. Iki. Ning. Kenapa? Ibu. Kak. Masuk sana. Kutegakkan tubuhku yang terasa oleng. Kukuatkan tungkai kaki yang bergetar hebat. Kukumpulkan tenaga. Lawan lemas di seluruh tubuh ini. Aku kuat. Aku harus tegar. Jika aku pun ambruk, Bapak bisa saja ikutan drop. Bismillah. Aku mengetuk pintu. Tanpa menunggu ada yang membuka. Aku mendorong daunnya. Terbuka. Lalu aku melangkah masuk. Ibu. Putri Bu Siti tadi. Ya. Seorang perawat menyapaku. Iya. Kenapa dengan ibu saya? Tanyaku menoleh ke arah belangkar. 3 orang dokter kulihat sedang sibuk mengelilingi ranjang beroda itu. Tubuh ibu bahkan tak terlihat olehku. Perawat itu mendatangi mereka, berbisik entah apa, lalu salah seorang langsung menghampiriku. Pasien kritis, Bu, ada infeksi akut di paru-parunya. Kita harus segera melakukan tindakan operasi. Tolong selesaikan administrasinya, segera, jangan sampai terlambat. Dan petir itu menyambar. Aku tersengat dan terlempar. Aku tiba-tiba menjadi orang yang paling bodoh. Tak tahu harus berbuat apa sekarang. Tak ada tempatku bertanya. Apalagi mengadu dan memberi solusi. Aku sendiri, 2 kakakku yang tinggal di kampung sana. Juga cuma hidup pas-pasan. Cari hari ini untuk bayar utang yang semalam. Bagaimana aku bisa mengharapkan, bahkan bila kusuruh datang. Untuk ongkos saja, mereka harus utang. Apa yang harus kulakukan? Bu, tolong jangan bengong. Aku tersentak. Dokter muda itu menatapku iba. Aku tahu dia mengerti apa masalahku. Kami menunggu informasi dari bagian administrasi. Bagaimana mereka menginformasikan kepada kami jika ibu masih di sini? Tolong cepat. Bu, bicarakan saja dengan mereka apa masalah ibu. Yang penting sudah ada perintah kepada kami untuk melakukan tindakan operasi. Lanjutnya menegaskan. Aku melangkah mundur. Bagaimana mungkin aku berani ke bagian administrasi kalau aku tak memegang uang 1 rupiah pun? Kartu jaminan kesehatan ibu pun tak ada.
Sudah lama tak pernah dibayar iurannya. Saat belum nikah dengan Mas Sigit, aku yang membayarnya. Namun sejak kami menikah, aku berhenti bekerja, kata ibu mertuaku. Aku tak boleh menggunakan gaji suami untuk keperluan orang tuaku. Sejak itu, BPJ Asteris mereka tak ada lagi yang meneruskan. Lalu, bagaimana sekarang? Mas Sigit, haruskah aku mengemis di kakinya? Haruskah aku jilat kembali ludah yang telah kusemburkan ke mukanya? Ya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tolong jangan menghalangi jalan. Bu, permisi, tolong minggir. Kembali aku tersentak. Seorang perawat mendorong tubuhku. Sebuah bangkar didorong dengan buru-buru. Ibu, itu ibu saya. Suster, ibu saya mau dibawa kemana? Seruku langsung mengikuti mereka. Pintu IGD dibuka lebar. Bangkar didorong keluar. Kujejeri langkah mereka, berjalan cepat di koridor rumah sakit. Tak lagi kuperhatikan bapak, Kak Runi dan juga anak-anakku. Dalam pikiranku, ibu akan dibawa ke ruang jenazah. Ketakutan terhebat dalam hidupku telah terjadi. Aku kehilangan ibu. Ibu keluarganya pasien, kan? Salah satu dari perawat itu menoleh ke arahku. Tolong, tanda tangani surat persetujuan operasi ini. Ya, Bu. Titahnya menghentikan langkahku. Operasi, gumamku tak percaya. Iya, Ning. Seseorang menepuk bahuku. Sontak aku menoleh. Ayo ibu temani. Sebenarnya tadi ibu mau tanda tangani langsung setelah menyelesaikan biaya administrasi ibumu. Tapi, kata mereka harus keluarga dekat. Bu Ajeng, ibu. Membayar. Iya. Seruni menelpon ibu. Maaf, ibu terlambat datang. Tapi, sekarang kamu tenang. Ya, ibumu akan baik-baik saja. Bu Ajeng, bersambung.